Selamat pagi, selamat bertemu lagi buat anak-anak sekalian. Hari ini kita kembali bersama di dalam materi pelajaran matematika untuk anak-anak kelas 8 dan merupakan pertemuan kita yang ke-14. Hari baru ini kita kembali mempelajari materi yang baru setelah kita mempelajari relasi dan fungsi yang hari Senin yang lalu kita sudah mengadakan ulangan harian, dan hari ini merupakan bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Bapak Guru berharap anak-anak sekalian tetap semangat meskipun kalian masih mengikuti pelajaran dari rumah masing-masing. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak Guru juga berharap anak-anak sudah mengabsenkan diri melalui WA group masing-masing kelas yang dipandu oleh wali-wali kelas masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini kami datang mengucap syukur berterima kasih padamu karena begitu besar, begitu agung karyamu bagi kami sekalian. Kami tetap merasakan kekuatan kesehatan dan sukacita kami hari ini Engkau pertemukan kembali lagi dalam satu kegiatan kami di dalam proses belajar dan mengajar. Sebelum kami memulainya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berikan kami akal budi, hikmat, bahkan kepintaran, sehingga kami boleh menjalani tugas tanggung jawab ini dengan penuh baik, dan kami dapat mengaplikasikannya melalui menjawab soal-soal yang diberikan sebagai evaluasi di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan rahmat-Mu, dengan akal budi, hikmat, dan kepintaran, sehingga kami boleh menjalani semuanya hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Berkati semua kami Tuhan hari ini, lindungi kami. Ini kami anak-Mu yang datang bersorak dan memohon, ampuni salah dosa kami, campur dan ringankan kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita bersama di dalam pembelajaran materi yang baru, yaitu materi bab 4 untuk kelas 8, yaitu materi persamaan garis lurus. Anak-anak sekalian, Bapak Guru berharap di materi baru ini kalian juga tetap mengikuti dengan baik. Pembelajaran hari ini tentang persamaan garis lurus. Kita akan melihat apa-apa yang ada di dalam persamaan garis lurus ini. Kita lihat standar kompetensi dari persamaan garis lurus ini, yaitu anak-anak diharapkan dapat memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus. Aljabar sudah kita pelajari, relasi dan fungsi juga sudah, dan sekarang kita akan pelajari persamaan garis lurus. Kemudian kompetensi dasar yang diharapkan yaitu anak-anak dapat menentukan gradien, persamaan, dan grafik dari garis lurus. Indikatornya yaitu anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan dapat menentukan gradien garis lurus dalam berbagai bentuk. Yang kedua, menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik dan melalui satu titik dengan gradien tertentu. Yang ketiga, menggambar grafik garis lurus. Tujuan dari pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan menentukan gradien garis lurus dalam berbagai bentuk. Juga anak-anak sekalian atau peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik dan melalui satu titik dengan gradien tertentu.
Dan terakhir juga anak-anak diharapkan atau sebagai peserta didik diharapkan dapat menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Ya, kita lihat apa-apa yang ada di dalam persamaan garis lurus ini, yaitu pertama gradien, kemudian pengertian dan apa itu persamaan garis lurus, kemudian grafik. Kita lihat dulu yang pertama gradien. Apa itu gradien? Gradien itu merupakan ukuran kemiringan atau kecondongan dengan membandingkan jarak tegak terhadap jarak mendatar untuk masing-masing suatu garis miring yang disebut dengan gradien. Jadi ada garis miring yang dihubungkan dengan suatu garis lurus, itulah yang disebut dengan gradien. Jadi kemiringan suatu garis atau kemiringan atau kecondongan suatu garis. Dan saat ini karena gambarnya adalah anak tangga, sehingga dibilang kemiringan suatu tangga. Oke, gradien itu adalah perbandingan sumbu yang vertikal atau Y disebut ordinat dan sumbu yang horizontal yang tidur atau absis, sumbu X. Gradien itu dilambangkan dengan huruf M kecil. Ordinat adalah sumbu Y dan absis adalah sumbu X, sehingga gradien itu adalah perbandingan antara sumbu Y dan sumbu X. Sekarang coba kita lihat bagaimana kalau kita menghitung suatu gradien dari garis yang terletak pada bidang koordinat kartesius. Pertama, gradien garis yang melalui dua titik. Misalnya koordinat titik A yaitu X1 dan Y1 dan koordinat titik B X2 Y2. Untuk menentukan gradien garis AB, terlebih ditentukanlah perubahan nilai X dan nilai Y dari garis AB. Perubahan nilai garis X itu sama dengan AM atau X2 kurang X1. Begitu pula dengan perubahan nilai Y, MB. Gradien garis B, gradien garis A yaitu Y2 kurang Y1. Jadi untuk sumbu X, X2 kurang X1, dan untuk sumbu Y, Y2 kurang Y1. Sehingga dari persamaan tadi dapat dituliskan bahwa gradien garis AB dapat dituliskan atau dilambangkan dengan MAB. Gradien garis AB, M ini adalah gradien, maka gradien garis AB adalah perubahan nilai X berbanding dengan perubahan nilai Y. MAB sama dengan Y kuadrat kurang Y1 per X kuadrat kurang X1. Gradien garis BA merupakan perubahan nilai sumbu X dan sumbu Y. MBA Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Untuk semparan titik A, X1 dan X2 dan B, Y1 dan Y2, maka gradien garis AB sama dengan gradien garis BA, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Atau gradien garis BA itu nilainya sama dengan gradien garis AB, Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Kita lihat dalam aplikasi soal. Tentukan gradien garis AB yang melalui titik A 3,1 dan B 7,9. Jadi gradien atau titik koordinat A, ordinat sumbu absisnya adalah 3 dan ordinatnya adalah 1. Begitu pula dengan koordinat titik B 7,9. 7-nya adalah absis sumbu X dan 9 adalah ordinat sumbu Y. Kita lihat. Untuk koordinat titik A 3,1, maka X1-nya 3, Y1-nya 1.
Untuk titik B, koordinat titik B 7,9, X2 nya 7, Y2 nya 9. Jadi untuk gradien garis AB Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, karena kemiringan satu garis M itu adalah Y per X. Karena ada dua titik sehingga Y2 kurang Y1 untuk Y nya untuk pembilangnya, dan X2 kurang Y1 untuk penyebutnya, sehingga Y2 nya 9, Y1 nya 1, 9 kurang 1 untuk pembilang. Untuk penyebutnya X2 nya 7 dikurang 3, 9 kurang 1 8, 7 kurang 3 4, 8 per 4 adalah 2 untuk garis MAB. Bagaimana kalau garis BA, gradien garis BA? Sama, Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. 1 kurang 9 dibagi dengan 3 kurang 7. 1 kurang 9 adalah negatif 8, 3 kurang 7 adalah negatif 4. Negatif 8 kurang negatif 4 hasilnya adalah positif 2. Ternyata hasilnya sama. Jadi gradien suatu garis AB itu nilainya sama dengan gradien suatu garis BA. Jadi terjadi hukum komutatif atau pertukaran. Sekarang gradien garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Untuk gradien garis yang saling sejajar, maka nilai gradiennya itu MK sama dengan ML. Kalau garis yang saling tegak lurus, gradien garis K dikali gradien garis L itu sama dengan negatif 1. Jadi ingat, untuk gradien garis yang sejajar nilai gradiennya itu sama. Jadi kemiringan suatu garis K dan kemiringan suatu garis L itu nilainya sama. Dan untuk yang tegak lurus, untuk kemiringan garisnya jika dikalikan keduanya, jadi MK kali M1 sama dengan negatif 1. Ini perpotongan kedua garis ini akan membentuk sudut yang tegak lurus atau sudut 90 derajat. Makanya dibilang garis-garis yang saling tegak lurus. Kita lihat. Garis K dan garis L saling sejajar. Garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Tadi dibilang MK dan ML sama. Atau jika garis-garis memiliki gradien yang sama, maka pasti garis-garis tersebut saling sejajar. Kita lihat grafiknya. Ya, ini garis K dan ini garis L. Garisnya saling sejajar. Contoh, diketahui garis K melewati titik A negatif 9,0 dan titik B negatif 5,6, sedangkan garis L melewati titik C negatif 7, negatif 3 dan titik D negatif 3,3. Garis K katanya dan garis L itu saling sejajar. Kita mau disuruh buktikan gradien garis K itu nilainya sama dengan gradien garis L. Katanya bahwa nilai kemiringan garis K ini nilainya sama dengan kemiringan garis L. Kita lihat pembahasannya. Gradien garis K atau MAB, karena garis K itu titik A dan titik B, maka Y2 kurang Y1
itu 0 kurang 6 per X2 kurang S1 negatif 9 kurang negatif 5. 0 kurang negatif 6 untuk pembilang adalah negatif 6. Negatif 9 kurang negatif 5 menjadi negatif 9 tambah 5. Utangnya 9, uangnya 5, berarti masih ada utangnya 4. Sehingga negatif 6 dibagi dengan negatif 4. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 6/4 nilainya 1, 2/4. 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Jadi nilainya adalah 1/2. Itu untuk gradien garis AB. Kita mau lihat nilai gradien garis CD atau gradien garis L. Tadi gradien garis AB itu sama dengan gradien garis K. Gradien garis L atau MCD itu sama dengan negatif 3 dikurang 3. Kemudian negatif 7 dikurang negatif 3. Jadi yang di atas adalah Y2 kurang Y1 negatif 3 kurang 3 per X2 kurang X1 negatif 7 dikurang negatif 3. Negatif 3 kurang negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. 7 tambah 3 negatif dengan negatif positif, jadi negatif 7 tambah 3. Utangnya 7, uangnya 3, masih ada uangnya, utangnya 4, jadi negatif 6/4. Negatif bagi negatif hasilnya ada positif. 6/4 nilainya adalah 1, 2/4. 2/4 disederhanakan dengan FEB 2. 2 bagi 2 untuk pembilang sama dengan 1. 4 bagi 2 untuk penyebut disebut 2. Jadi nilainya 1/2. 1/2 untuk gradien garis AB. Untuk gradien garis K, gradien garis tadi gradien ML CD dan gradien garis K MK atau MAB juga 1/2. Jadi terbukti bahwa sebuah garis yang saling sejajar, dua buah garis yang saling sejajar mempunyai kemiringan garis itu sama. M-nya 1 dan M2 sama untuk sejajar. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang kedua, garis yang bergradien dengan tegak lurus. Garis K bergradien 2/5 tegak lurus dengan garis L. Tentukan gradien garis L. Ini dibalik soalnya nilai gradien perpotongan garis K itu 2/5. Katanya dia saling tegak lurus. Didapat bahwa persamaannya tadi bahwa gradien garis K jika dikalikan dengan gradien garis L, maka hasilnya rumusnya adalah negatif 1. Nilai ini yang menjadi patokan. Misalkan gradien garis K MK dan gradien garis L ML, maka MK dikali ML itu sama dengan negatif 1. Ini rumusnya. Kemudian gradien garis MK itu 2/5 dari soal dikali dengan M1 nilai gradien garis L, belum ditahu karena tidak ada titiknya, sehingga dimasukkan saja nilai MK kali ML sama dengan M1. MK 2/5 dikali ML sama dengan negatif 1. 2/5 pindah ke tempat menjadi bagi. Jadi di sebelah kiri sisa ML sama dengan negatif 1 jadi pembilang dibagi dengan 2/5 dari sebelah kiri, sehingga ML itu sama dengan negatif 1 bagi 2/5 itu sama dengan bilangan pecahan bagi bilangan pecahan. Pecahan kedua dikali pecahan kedua dibalik menjadi negatif 1 dikali pembilang jadi penyebut 2 dan
penyebut jadi pembilang menjadi 5/2. Negatif 1 kali negatif 5/2 hasilnya adalah negatif 5/2. Negatif 5/2 dibagi 2 itu sama dengan negatif 2 dan bersisa 1/2. Jadi nilai gradien garis L itu adalah negatif 2/2. Ya, anak-anak, kita lihat kembali yang telah disajikan. Kita lihat untuk definisi yang berikut. Untuk garis K dan L yang saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Hasil kali gradien garis-garis yang saling tegak lurus itu adalah negatif 1. Kita lihat grafiknya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada garis K, ada garis R. Titik perpotongannya ini menghasilkan semua sudut 90. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Setiap pertemuannya menghasilkan sudut 90 derajat, sehingga dapat bahwa jika kedua gradien garis tersebut digadikan, hasilnya adalah negatif 1. Kita sudah lihat tadi contohnya untuk gradien garis yang saling tegak lurus, dapat bahwa gradien garisnya adalah negatif 1/2. Kita lihat persamaan garis. Pertama, persamaan garis Y sama dengan MX. Jadi ada persamaan garis yang pertama, Y sama dengan MX. Nilai gradien dalam satu persamaan garis sama dengan besarnya nilai konstanta M yang terletak di depan variabel X, dengan syarat persamaan garis tersebut diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX. Jadi persamaan garis Y sama dengan MX yang bergradien M dan melalui titik 0,0. Jadi hanya satu titik koordinat, yaitu titik pusat 0,0, yaitu Y sama dengan MX. Kemudian ada lagi persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Perhitungan gradien pada garis Y sama dengan MX tambah C dilakukan dengan cara menentukan nilai konstanta di depan variabel X yang ini, dengan syarat persamaan garis tersebut diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi persamaan garis Y sama dengan MX tambah C yang bergradien M melalui titik pusat 0, C, di mana titik 0, C adalah titik potong garis Y sama dengan MX tambah C di sumbu X. Kemudian ada persamaan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0. A, B, dan C itu semua adalah konstanta. Gradien pada persamaan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah terlebih dahulu persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Tapi anak-anak sekalian, nilai ini juga bisa langsung dicarikan gradiennya. Misalnya di sini 3X ditambah negatif 5Y ditambah C. Untuk persamaan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0, maka untuk menentukan gradiennya bisa langsung M sama dengan min A per B, min A per B. Tadi ya contohnya. Tentukan gradien dari persamaan garis 2X tambah Y sama dengan 0. Pertama, ubah persamaan tersebut 2X tambah Y sama dengan 0 menjadi bentuk Y sama dengan MX, sehingga
2x tambah y sama dengan 0. Y karena kita membentuk persamaannya menjadi y sama dengan mx, maka y sama dengan 2x pindah ke kanan menjadi negatif 2x ini, sehingga persamaan garis yang sudah membentuk y sama dengan mx diperoleh bahwa m nya adalah negatif 2, yang ini adalah negatif 2, y sama dengan mx negatif 2. Bagaimana jika kita tidak perlu mengubah ini? Kita langsung lihat saja soal, karena sama dengan 0. 2x tambah y. Sekarang kita lihat nilai y itu 1, nilai x nya adalah 2. Jadi yang tadi Bapak Guru bilang bahwa kalau begini ada gradien garis m sama dengan negatif a per b. M itu sama dengan negatif a, yaitu 2x negatif 2 per y 1, sehingga negatif 2 bagi 1 artinya adalah negatif 2. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang bergradien 4 dan melalui titik 0, negatif 7. Gradien sama dengan 4, maka M nya adalah 4 melalui titik 0, negatif 7, maka C itu sama dengan negatif 7. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Y nya tetap, MX nya, M nya adalah 4 dan kali X dikurang 7, karena C nya adalah negatif 7. Dibilang dia melewati titik negatif 7. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4x kurang 7. Kita lihat contoh yang berikut. Tentukan gradien dari persamaan garis 2x tambah 2y tambah 6. Persamaan garis 3x tambah y sama dengan 6 dapat diubah menjadi bentuk y sama dengan mx tambah c, sehingga menjadi y sama dengan negatif 3x kurang 6. Negatif 3x kurang 6. Sekarang kita akan menentukan persamaan garis. Persamaan garis yang melalui titik dengan gradien n. Contohnya, kita lihat rumus untuk persamaan garis lurus yang melalui sembarang titik A x1 y1 jika kita melakukan sesuatu dan ada dua titik koordinat, sehingga gradiennya menjadi y kurang y1 per x kurang y1 sama dengan n. Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1 pindah ke tempat menjadi kali X kurang X1. Jadi ada yang pertama unsur titik Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini yang perlu anak-anak ingat. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 2,1 dan bergradien 3. Titik A negatif 2,1, maka X1 nya adalah negatif 2, Y1 nya adalah 1. Gradien garisnya adalah 3, maka diperoleh Y kurang Y1, Y1 nya adalah 1, M nya adalah 3, X tetap, dan dikurang X2 negatif 2. Y kurang 1 sama dengan 3X ditambah 2 menjadi 3X tambah 6, sehingga Y kurang 1 sama dengan 3X tambah 6 dapat Y sama dengan 3X tambah 6 negatif 1 pindah tempat jadi positif 1. 3X tambah 7, atau Y kurang 1 sama dengan 3X
kurang 3x kurang 6 sama dengan 0. Y kurang negatif 3x kurang 7, sehingga dapat persamaannya 3x kurang Y tambah 7. Bagaimana dengan persamaan garis yang mulai dari 2 titik? Titik A x1 y1 dan B y2 kurang x2 masih sama, y2 kurang y1 per x2 kurang 1, atau y1 kurang y2 per x1 kurang x2. Diaplikasikan dalam persamaan rumus menjadi y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1, sehingga diperoleh M nya adalah y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Jadi nilainya, persamaannya menjadi, kalau tadi titik 1 y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x2. Kalau 2 titik menjadi y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Ini rumusnya. Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik K negatif 1,0 dan titik L 3, negatif 8. K negatif 1,0, maka x1 nya negatif 1 dan y1 nya 0. Titik L 3,8, x2 nya adalah 3, y2 nya adalah negatif 8. Tadi persamaannya adalah y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang y1 per x2 kurang 1. Y nya masukkan ini tetap, negatif y1 sama dengan negatif 1, negatif 0, y2 nya adalah negatif 8 dikurang 0, x kurang 1 dan 3 kurang negatif 1. Oke, kita masukkan nilainya. Y kurang 0, y negatif 8 kurang 0, negatif 8, x tambah 1, 3 tambah 1, x tambah 1 menjadi x tambah 1 dikali silang 4 kali y, 4y, negatif 8 kali x, negatif 8x, dan negatif 8 kali positif 1 adalah negatif 8 per 4, karena kedua ruas dibagi dengan 4. 4 bagi 4 sisa y, negatif 8 bagi 4 adalah negatif 2, x negatif 8 dibagi 4 adalah negatif 2. Jadi persamaan garisnya adalah y sama dengan negatif 2, x kurang 2. Bagaimana hubungan suatu gradien dengan persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus yang saling sejajar, M1 sama dengan M2. Jadi persamaannya y kurang y1 sama dengan M2 kali x kurang x1 atau M1 saja. Contohnya, tunjukkan bahwa garis dengan persamaan garis negatif 2x, y sama dengan negatif 2x tambah 4 dan 8x tambah 4y tambah 12 sama dengan 0. Katanya itu saling sejajar. Untuk garis G, y sama dengan negatif 2x tambah 4, m nya adalah negatif 2. Simpan dulu untuk x1 nya. Kemudian gradien garis yang kedua, 8x tambah 4y tambah 12 sama dengan 4y tetap, 8x dipindahkan dengan 8x plus 12 dipindahkan jadi negatif 12. Y saja berarti negatif 8x kurang 12 dibagi 4, sehingga diperoleh negatif 8 bagi 4 negatif 2, negatif 12 bagi positif 4 adalah negatif 3, sehingga persamaan garisnya adalah y sama dengan negatif 2x kurang 3. Sehingga dia bilang negatifnya, gradiennya adalah
negatif 2 dan ini juga adalah negatif 2, sehingga keduanya merupakan sama nilainya, adalah garis yang saling sejajar. Untuk garis yang saling tegak lurus tetap sama, perkaliannya adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Persamaannya Y sama dengan Y kurang Y1 kurang sama dengan M2 kali X kurang S1. Kita lihat aplikasinya dalam soal. Tentukan hubungan antara garis dengan persamaan 4Y sama dengan 6X kurang 8 dan garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Garis pertama 4 sama dengan 4Y sama dengan 6X kurang 8. Y sama dengan 6X kurang 8 per 4. 6 bagi 4 3 per 2 disederhanakan dengan FPB 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. X kurang negatif 8 bagi negatif 4 adalah negatif 2. Jadi peroleh bahwa M nya adalah 3 per 2. Berikut dengan garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ternyata didapat bahwa M nya adalah negatif 2 per 3, sehingga perkalian M1 kali M2 kalau dikali berbeda nilainya, sehingga bukan negatif 1. Karena M1 kali M2 sama dengan negatif 1, maka gradien garis G1 dan garis G2 benar bahwa mereka telah berpotongan secara tegak lurus. Saat ini kita lihat grafik melalui 2 titik yang perlu diingat. Tentukan titik potong pada suatu sumbu absis dengan sumbu ordinat pada diagram kartesius. Setiap titik pada bidang koordinat kartesius dinyatakan dengan pasangan berurutan X dan Y, di mana X merupakan koordinat sumbu X absis dan Y merupakan koordinat sumbu Y ordinat. Jadi titik pada bidang koordinat kartesius dapat dituliskan X, Y. Jika memotong sumbu absis, maka Y sama dengan 0, dan jika memotong sumbu ordinat sumbu Y, maka X nya adalah 0. Kita lihat. Yang kedua, untuk membuat grafik itu yaitu membuat tabel. Cara yang kedua membuat tabel. Yang ketiga, menggambar grafik koordinat kartesius pada diagram kartesius. Contoh, gambarlah persamaan garis Y sama dengan 4/5 X kurang 2. Langkah pertama, menentukan titik potongnya. Memotong sumbu X, maka Y nya 0 diperoleh. X sama dengan 5/2. Kalau memotong sumbu X nya, maka Y nya 0. Ini tutup 0 sama dengan 2. X sama dengan 2/4/5, sehingga dapat X nya adalah atau M nya adalah 5/2, sehingga memotong sumbu Y di X sama dengan 0 dan diperoleh negatif 2. Titik ordinatnya adalah 0, negatif 2. Untuk yang tadi Y nya 0, 5/2 sama dengan 0. Lihat langkah yang kedua, membuat tabel fungsinya. Kemudian yang ketiga, kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam tabel fungsinya. Negatif 2, 0 di sini. Titik 0,0, negatif 2, 1, 2 berarti ada di sini untuk titiknya. Kita lihat. Ya, pertamanya 0,2, kemudian 5,20, ini 1, 2, 3, 4, 5. Di titik ini adalah titik negatif 5/2 sama 0, sehingga diperoleh. Kembalikan garis ini bisa ditentukan.
merupakan titik Y sama dengan 4/5 X kurang 2. Ya, di akhir materi hari ini anak-anak ada 5 tugas yang boleh kalian kerjakan. Latihan tugas ini Bapak Guru memberikan sampai minggu depan. Ada 5 soal. Tentukan persamaan garis sama titik negatif 6, negatif 1 dan mempunyai gradien 2/3. Tentukan persamaan garis sama titik C negatif 2,6 dan titik D 4, negatif 3. Tentukan persamaan garis sama titik 4, negatif 1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3X tambah 2. Tentukan persamaan garis sama titik negatif 5, negatif 4 dan tegak lurus dengan garis X tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Dan terakhir, gambarlah garis-garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 1/2 X dan Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 4. Jadi ada 5 soal, nanti kalian jawab dan kalian mengupload tugas tersebut di dalam classroom sesuai dengan kelas masing-masing. Dan jika belum mempunyai aplikasi Google Chrome, Google Classroom, maka kalian bisa download di Play Store HP kalian. Dan untuk bergabung kelas 7A, 8A, 7B, 4SD, 5A dan kelas 8B, KG5, GZ, KG. Jadi anak-anak mengupload tugas masing-masing di classroom yang sesuai dengan kelas masing-masing Anda. Akhirnya Bapak Guru berharap dan mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk anak-anak sekalian. Mari kita bersama memutus perkembangan dari virus COVID-19, yaitu dengan cara selalu mengikuti protokol kesehatan dan selalu hidup bersih. Apa tuh yang ada dalam protokol kesehatan? Sering dan sangat penting selalu untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan masker saat berada di luar rumah, begitu pula dengan penggunaan atau menjaga jarak dengan sesama jika berada di luar. Terima kasih, salam sehat untuk anak-anak sekalian, dan tugas Bapak Guru batasi sampai minggu depan hari Senin.